butuh untuk dukungan korupsi, ayo kita bareng-bareng. Tapi kita juga harus ingat, Jokowi Mania dan Ikatan Aktivis 98 anti hoax seperti itu. Tidak boleh menyebarkan berita bohong. Menyebarkan berita bohong akan kita hadapi. Konsisten menegakkan supremasi hukum, ya. Jokowi Mania dan Ikatan Aktivis 98 tetap supremasi hukum tetap ditegakkan. Lalu yang kedua adalah kita tetap Jokowi Mania dan Ikatan Aktivis 98 tetap kita anti korupsi, tetap anti korupsi. Kalau ada yang butuh untuk dukungan korupsi, ayo kita bareng-bareng. Tapi kita juga harus ingat, Jokowi Mania dan Ikatan Aktivis 98 anti hoax seperti itu. Tidak boleh menyebarkan berita bohong. Menyebarkan berita bohong akan kita hadapi. Seperti halnya jangan mudah memberikan laporan ataupun membuat laporan kepada pihak berwajib kalau alat bukti belum lengkap. Saya sudah sampaikan bahwa hal itu terhadap pelapor itu sudah ada dampak hukumnya. Kalau tidak terbukti, kenalah pasal tadi 1415 Undang-Undang 1146, lalu hari ini 317. Lalu misalnya pelapor itu sampai disumpah, itu kena 242. Kalau benar-benar membuat laporan dengan kertas, tiba-tiba itu palsu, 263, 266. Sehingga setiap orang yang memberikan pelaporan mohon hati-hati. Ini yang kita berikan pelajaran kepada masyarakat dalam hal ini, seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau laporan berkaitan tentang tindak pidana pencucian uang, jika itu terbukti, ya kita support, kita dukung. Nggak itu anak presiden atau pejabat yang lainnya. Mungkin kawan-kawan media tahulah saya yang hari ini tidak pernah punya ketakutan melawan pemerintahan Jokowi. Ini kan laporannya juga baru disampaikan KPK, Pak. Sementara untuk tujuan fitnahnya itu kan ketika penyelidikan dari KPK itu sudah rampung dan dinyatakan tidak bersalah atau gimana? Kami yakinkan bahwa itu bohong, karena kita tahu kok. Makanya kita ini masih punya etika. Etika begini, menegur kawan, dia seorang intelektual, dia dan seorang dosen, untuk tidak melakukan hal yang belum terbukti. Kalau hanya atas dugaan-dugaan, itu bahaya. Semua kawan-kawan bisa saya tuduh nih, dugaan mengancam nih, gitu kan bahaya. Gitu. Padahal kan tidak. Unsur dugaannya terbukti dulu dong, baru dilaporkan. Kalau begitu terus semua orang seenak-enaknya di republik ini, gitu loh. Dia bisa melaporkan dengan cara apapun. Nanti kayak saya melihatnya ini masih ada unsur mencari popularitas lah. Baru sebatas itu saya melihatnya. Popularitas itu entah itu unsur politik atau apa, saya nggak tahu lah. Tapi unsur itu ada. Maksudnya ketika unsur fitnah itu ada, ketika laporan dari KPK itu sudah dinyatakan bahwa tidak terbukti. Kenapa sebelum KPK menyatakan tidak terbukti atau masih dalam proses penyidikan, yang Jonan sendiri? Kami punya keyakinan itu bohong. Udah itu aja. Nah kalau gitu kita buktikan juga kan dia punya hak juga, punya hak hukum untuk melaporkan saya. Gitu. Dia punya hak hukum juga sama. Orang warga negara kan sama di atas hukum. Itu prinsip itu aja. Jadi ya dia punya hak untuk melaporkan saya juga punya hak untuk melaporkan dia sebagai warga negara ya. Gitu. Jangan mentang-mentang saya pendukung presiden kemudian saya punya hak privilege yang luar biasa, nggak ada tuh, nggak berlaku di republik ini. Gitu. Begitu kawan-kawan semua ya. Thank you bro semua. Mbak, thank you.